Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Yuniza dari kelas 4B dengan NIM C1E02261. Di sini saya mendapatkan tugas ujian akhir dalam mata kuliah kajian kurikulum SD, yaitu tentang modifikasi modul ajar. Nah, di sini saya mengambil modul ajar kelas 4, yaitu fase B, di mana modul ajar ini saya dapatkan di saat mata kuliah PLP. Nah, di sini saya mengambil modul ajar tentang IPAS, yaitu ilmu pengetahuan alam dan sosial, di mana judulnya itu perkembangbiakan pada tumbuhan praktik mencangkok. Nah, di sini saya mendapatkan file modul ajar dari salah seorang guru, yaitu Muhammad Herozikin SPD dari SDN 46 Cakranegara. Oke, kita modifikasi modul ajar, kita harus melihat dulu dan menganalisis di mana kekurangan modul ajar ini dari kerangka penyusunannya. Ya, di sini sudah terdapat penyusun, yaitu Muhammad Herozikin SPD. Asal sekolahnya sudah ada, muatan pelajarannya sudah ada. Nah, bab 2-nya juga topiknya sudah ada, jenjang fase kelasnya juga sudah ada. Nah, di sini saya melihat yang belum ada itu yaitu capaian pembelajaran dan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajarannya sudah ada, kata kunci sudah ada, pertanyaan pemantik juga sudah ada. Nah, di sini yang belum ada itu yang pertama capaian pembelajaran, kompetensi awal dan pemahaman bermakna. Ya, karena ini adalah tugas video yang dari modifikasi yang sudah saya kerjakan, jadinya saya sudah membuat kerangka modifikasi. Nah, di sini saya mengambil judul tentang modifikasi modul ajar berdiferensiasi, perkembangbiakan pada tumbuhan praktik mencangkok. Seperti yang sudah tersusun di sini, dalam modul ajar yang sebelumnya belum terlihat yang mana informasi yang mana kompetensi intinya. Jadi di sini saya sudah memetakan mana yang termasuk dalam informasi umum dan mana juga yang termasuk dalam kompetensi inti. Nah, di sini sudah ada identitas modul yang sudah terdapat dalam modul ajar sebelumnya. Di sini ada kompetensi awal yang belum ada di dalam kerangka informasi umum. Sudah dilihat, sudah lengkap dari identitas modul, profil pelajar Pancasila, sarana dan prasarana, model pembelajaran. Nah, di sini kompetensi awal yang belum ada. Dan juga di kompetensi inti. Nah, di kompetensi inti itu ada tujuan pembelajaran, capaian pembelajaran, tujuan kegiatan pembelajaran, pemahaman bermakna tadi. Nah, sama pertanyaan pemantik sudah ada. Di sini juga belum ada persiapan pembelajaran. Nah, di sini sudah ada kegiatan pembelajarannya dari kegiatan pembuka, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Nah, penilaian asesmen juga sudah ada, pengayaan dan remedial juga sudah ada, refleksi juga sudah ada. Nah, di sini ada saya memodifikasi refleksi untuk peserta didik. Nah, untuk asesmennya, karena di modul ajar sebelumnya itu sudah ada asesmen untuk keterampilannya, maka saya di sini membuat asesmen untuk sikap dan pengetahuannya yang terdiri dari 2 soal pengetahuan, yaitu pengetahuan ditasnya secara lisan. Di sini juga bahan ajarnya sudah ada. Glosariumnya juga sudah ada dan daftar
isi. Maaf, di sini saya menggantinya menjadi daftar pustaka. Daftar pustaka. Ya, baik. Langsung saja saya akan memodifikasi. Langsung saja saya akan memodifikasi apa saja yang belum ada dari modul ajar yang sebelumnya. Di sini saya mengambil judul modifikasi modul ajar berdiferensiasi, di mana modul ajar berdiferensiasi ini menekankan pada modul ajar yang sesuai dengan karakter peserta didik, di mana di sana ada kesiapan belajarnya, ada minatnya juga. Nah, jadi karena sesuai dengan karakter peserta didik sehingga nanti itu dipetakan pembelajarannya sesuai dengan karakter dari peserta didik. Apakah peserta didik tersebut belajar melalui gaya belajar audit teori atau tidak belajar dengan melalui video dan belajar melalui penjelasan dari guru. Nah, jadi tujuannya untuk membuat modul ajar berdiferensiasi ini agar semua peserta didik itu mampu menerima pelajaran dengan baik sesuai dengan gaya belajar mereka dan minat belajar mereka dan kesiapan belajar mereka juga. Ini tugas sebelumnya sudah membuat modifikasi ini, maka langsung saja saya akan mengambil tugas di sini. Nah, di sini kan saya belum membuat kesiapan belajarnya itu. Jadi dalam modul ajar berdiferensiasi ini, sebelum membuat modul ajarnya itu, guru harus mengidentifikasi dulu karakter peserta didik. Nah, langsung saja di sini saya akan dipastenya. Iya, oke. Sini kita hapus nih. Ya, gitu. Kerja. Nah, seperti yang saya bilang tadi, dalam modifikasi modul ajar dan diferensiasi ini, hal yang pertama kali guru harus lakukan yaitu adalah mengidentifikasi bagaimana kebutuhan belajar peserta didiknya. Nah, di sini dalam modifikasi modul ajar ini, metode observasi atau metode yang digunakan guru untuk mengidentifikasi peserta didiknya yaitu adalah metode observasi yang dilakukan melalui pengamatan secara langsung dalam proses pembelajaran sehari-hari peserta didik ketika mereka menyelesaikan tugas-tugas belajarnya. Nah, kesiapan belajarnya itu dilihat dari hasil belajar materi prasyarat, yaitu materi perkembangbiakan pada tumbuhan. Nah, di sini ada beberapa kebutuhan atau kesiapan pembelajaran peserta didik. Oke. Di kesiapan belajar. Nah, jadinya nanti kesiapan belajar ini ada peserta didik yang dapat mengidentifikasi macam-macam perkembangbiakan dan proses perkembangbiakan pada tumbuhan. Nah, nanti di sini guru atau tenaga pendidik dapat menulis nama-nama peserta didiknya yang termasuk dalam kategori ini. Di sini juga ada dapat menyebutkan macam-macam perkembangbiakan dan proses perkembangbiakan pada tumbuhan. Sama halnya dengan yang tadi, di sini juga ada perlu bimbingan khusus dalam mengidentifikasi macam-macam perkembangbiakan dan proses perkembangbiakan pada tumbuhan. Nah, di sini proses belajarnya itu belajar menentukan atau mengidentifikasi macam-macam perkembangbiakan dan proses perkembangbiakan pada tumbuhan. Nah, jadi kalau yang sudah dapat mengidentifikasi macam-macam perkembangbiakan dan proses perkembangbiakan pada tumbuhan dengan baik itu, nanti cara belajarnya itu belajar menentukan mengidentifikasi macam-macam perkembangbiakan dan proses
perkembangbiakan pada tumbuhan. Selanjutnya, ada peserta didik yang hanya dapat menyebutkan macam-macam perkembangbiakan dan proses perkembangbiakan pada tumbuhan. Nah, di sini jadinya seorang guru perlu bimbingan atau siswa tersebut perlu guru bimbing dalam mengidentifikasi macam-macam perkembangbiakan dan proses perkembangbiakan pada tumbuhan. Nah, di sini perlu bimbingan khusus. Jadinya di sini itu bagi peserta didik yang belum mempunyai kemampuan untuk mengidentifikasi macam-macam perkembangbiakan pada proses perkembangbiakan dan proses perkembangbiakan pada tumbuhan tersebut. Nah, di sini juga ada minat peserta didik, di mana minat peserta didik ini disebut dengan berdiferensiasi produk. Di sini ada nama-nama peserta didik yang mampu menyajikan capaian belajar tentang macam-macam perkembangbiakan dan proses perkembangbiakan pada tumbuhan yang diamati dari video pembelajaran. Nah, di sini kayak ada gaya belajarnya juga, menyajikan hasil-hasil capaian belajar tentang macam-macam perkembangbiakan dan proses perkembangbiakan pada tumbuhan yang diamati dari kegiatan menggambar atau menulis, di mana nanti peserta didik yang paham dari dia menggambar menulis dapat paham atas pembelajarannya. Di sini juga ada menyajikan hasil capaian belajar tentang macam-macam perkembangbiakan dan proses perkembangbiakan pada tumbuhan yang diamati dari mendengarkan penjelasan dari guru. Nah, ada gaya belajar peserta didik yang sudah paham waktu guru sedang menjelaskan. Oke, langsung saja setelah kita membuat kesiapan peserta didik, kesiapan belajarnya dan minat peserta didik, langsung saja kita dapat membuat modul ajarnya. Di sini sudah ada kompetensi awal. Nah, kompetensi awal yang belum ada dari bagian informasi umum. Oke, langsung saja kompetensi awalnya. Nah, dalam kompetensi awal ada mengenal perkembangbiakan pada tumbuhan dan bagaimana tumbuhan dapat dikembangbiakan. Dari pengetahuan ini, peserta didik diharapkan bisa melihat cara makhluk hidup melestarikan hidupnya. Peserta didik juga akan melakukan praktik langsung cara perkembangbiakan tumbuhan dan mengamati pertumbuhannya. Kenapa sih kompetensi awal ini harus ada gitu? Jadi dalam modul ajar sebelumnya itu kan terdapat kompetensi awal, maka dalam modifikasi ini saya menambahkan kompetensi awal karena untuk membantu menetapkan tujuan pembelajaran yang jelas dan untuk mengetahui perkembangan peserta didik itu adanya kompetensi awal. Dan saya juga melihat dari beberapa modul ajar yang dari referensi modul ajar yang lain, kompetensi awal juga harus ada di modul ajar tersebut. Nah, bagian informasinya sudah lengkap. Di sini ada kompetensi inti, di mana tadi di modul ajar sebelumnya itu tidak ada, hanya ada tujuan pembelajarannya, tidak ada capaian pembelajarannya, tujuan kegiatan pembelajarannya belum ada, dan pemahaman bermaknanya juga belum ada. Nah, di sini juga persiapan pembelajarannya belum ada. Jadinya capaian pembelajaran. Nah, capaian pembelajaran ini saya ambil dari capaian pembelajaran yang sudah disiapkan oleh Kemendikbud, yaitu peserta didik dapat mengidentifikasi masalah yang berkaitan dengan pelestarian sumber daya alam di lingkungan sekitarnya dan kaitannya dengan upaya pelestarian makhluk hidup. Nah, itu capaian pembelajaran untuk IPAS fase B tentang perkembangbiakan tumbuhan. Nah, dan juga tujuan kegiatan pembelajarannya. Di sini tujuan kegiatan pembelajaran. Oke, langsung saja. Nah, tujuan pertama dari kegiatan pembelajaran yaitu setelah melakukan praktik, peserta didik
diharapkan mampu menyebutkan alat dan bahan untuk mencangkok. Sedangkan dan yang kedua, setelah melakukan praktik, peserta didik mampu mengimplementasikan kegiatan mencangkok dalam kegiatan sehari-hari. Dalam modul ini juga saya menambahkan tujuan kegiatan pembelajaran agar memudahkan membaca untuk menggambarkan arah yang jelas bagi siswa dan guru dalam proses pembelajaran. Nah, ini tujuannya ada tujuan kegiatan pembelajaran dalam modul ajar, yaitu untuk mengetahui arah pembelajaran yang jelas. Oke, di sini kita ke kedua. Di sini pemahaman bermaknanya juga belum ada ya. Gimana tuh? Pemahaman bermakna ini saya tambahkan dalam modifikasi karena dengan adanya pemahaman bermakna akan meningkatkan kemampuan peserta didik untuk memecahkan masalah dan belajar sepanjang hayatnya. Nah, di sini pemahaman bermaknanya yang pertama meningkatkan kemampuan peserta didik untuk kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan tumbuhan dengan sempurna, dan yang kedua meningkatkan kemampuan peserta didik untuk melakukan praktik perkembangbiakan vegetatif buatan dengan cara mencangkok. Langsung saja kita edit dulu. Sebentar saja. Dari kegiatan pembelajaran saya tidak ada memodifikasi apapun karena menurut saya di kegiatan pembelajarannya sudah sangat jelas dan sangat lengkap. Dari kegiatan pembuka, kegiatan inti, bahkan di kegiatan inti ini pun ada apresepsi, di mana ada persepsi kegiatan dan melakukan bersama, mencoba, kegiatan penutup. Nah, di penilaian asesmen. Nah, tadi yang sudah saya jelaskan tadi itu di modul ajar yang pertama hanya ada keterampilan. Dan di sini saya menambahkan penilaian sikap seperti yang saya katakan tadi dan penilaian pengetahuan. Langsung saja ke refleksi peserta didik. Untuk refleksi untuk peserta didik saya modifikasi karena menurut saya pada modul ajar sebelumnya itu refleksinya tidak untuk peserta didik. Coba kita lihat refleksi pada modul ajar sebelumnya. Nah, di sini refleksi untuk peserta didik dalam modul ajar sebelumnya, yaitu apakah apa yang sudah berjalan baik di dalam kelas, apa yang saya sukai dari kegiatan pembelajaran kali ini, apa yang tidak saya sukai. Oke, bisa dikatakan peserta didik. Namun di sini saya kurang setuju pada momen apa peserta didik menemui kesulitan saat mengerjakan tugas akhir mereka. Nah, mungkin di sini saya memodifikasinya dengan menggunakan di sini saya memodifikasinya. Yang pertama untuk peserta didik refleksinya ya, bagian mana dari materi yang kalian rasa paling sukai. Nah, yang kedua, apa yang kalian lakukan untuk dapat lebih memahami materi ini. Dan yang ketiga, apa kalian memiliki cara sendiri untuk memahami materi ini. Dan yang keempat,
Kepada siapa kalian akan meminta bantuan untuk memahami materi ini? Nah, yang kelima, pertanyaan terakhir, refleksi terakhir untuk peserta didik. Jika kalian diminta memberikan bintang dari 1 sampai 5, berapa bintang yang kalian berikan pada usaha kalian untuk memahami materi ini? Oke, langsung saja. Oke, ini dia. Maaf, tadi ternyata pemahaman bermaknanya belum saya tulis. Untuk pemahaman bermakna tadi itu sudah saya katakan, bacakan. C. Sneakers. Oh, di sini persiapan pembelajarannya. Ternyata saya salah menulis persiapan pembelajarannya. Jadi persiapan pembelajaran itu adalah persiapan-persiapan apa yang guru perlu lakukan sebelum mulai pembelajaran. Oke, di sini persiapan pembelajarannya yaitu pertama, guru harus menyiapkan bahan ajar berupa video. Yang kedua, menyiapkan LKPD. Yang ketiga, yaitu menyiapkan asesmen apa yang akan digunakan untuk mengevaluasi dan mendiagnostik nanti hasil dari pembelajaran yang telah dilakukan oleh peserta didik. Ini sudah langsung ketiga ya. Oke. Di sini sudah ada lampiran LKPD-nya. Di sini peserta didik diminta untuk mempraktikkan pembelajaran yang sudah dilakukan, yaitu praktik mencangkok. Ini di sini sudah ada rubrik penilaiannya. Sudah ada pedoman penilaiannya dari keterangan kapan peserta didik dapat nilai 3 dalam tahap 1, kapan peserta didik dapat nilai 4 misalnya dalam tahap 2. Di sini sudah jelas rubrik penilaiannya. Nah, di sini juga ada bahan bacaan guru dan peserta didik atau yang biasa kita sebut dengan bahan ajar. Nah, dalam modul ajar ini sudah tersedia bahan ajar yang sudah jelas di sini, sehingga saya tidak perlu lagi untuk memodifikasinya. Glosarium juga sudah ada dan daftar pustakannya juga sudah ada. Di sini sepertinya saya melupakan sesuatu, yaitu asesmen yang saya modifikasi. Nah, jadi tadi seperti yang saya bilang, ada asesmen yang saya tambahkan, yaitu penilaian sikap dan penilaian pengetahuan. Ya, langsung saja kita tambahkan. Di sini sudah terlihat dalam komentar saya tentang penilaian dan
penilaian sikap dan penilaian pengetahuan. Di sini saya bilang, dalam modifikasi ini saya menambahkan asesmen yaitu penilaian sikap dan pengetahuan agar penilaian peserta didik dapat dinilai dari berbagai aspek. Kayak semua aspek bisa dinilai, dari penilaian sikapnya bisa dinilai, penilaian pengetahuannya bisa dinilai, tidak hanya dari penilaian keterampilan saja. Oke. Nah, penilaian pengetahuannya itu yaitu keterangan asesmen ini dilakukan secara lisan. Di sini saya menambahkan 2 pertanyaan. Yang pertama, apakah peserta didik mampu menyebutkan bahan-bahan dan alat-alat untuk mencangkok? Yang kedua, mampu menyebutkan pengertian dari mencangkok tersebut. Penilaian sikap itu dinilai apakah peserta didik sudah aman, tentram, dan rapi dalam melakukan pembelajaran. Oke. Mungkin dalam modifikasi modul ajar ini hanya itu saja yang dapat saya modifikasi, karena selebihnya modul ajar ini sudah sangat bagus dan lengkap. Saya hanya menambahkan apa yang belum ada dalam modul ajar sebelumnya. Di sini tinggal kita rapikan. Bisa dilihat penyusunan struktur penyusunannya untuk modifikasi modul ajar yang berdiferensiasi. Dari kesehatan belajar, dinas peserta didik, modul ajar. Oke. Baik, karena modifikasi pada modul ajar ini sudah saya sampaikan secara keseluruhan, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.